Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah, saya Bambang Triatmojo akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Wali Songo. Sebagaimana kita tahu bahwa keberadaan agama Islam di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa, tidak dapat dipisahkan dari kisah para Wali Songo. Di kalangan penganut agama Islam, ada sekelompok pemuka agama yang dinamakan wali. Para wali yang menyebarkan agama Islam itu dalam tradisi Jawa dikenal dengan sebutan Wali Songo, yang merupakan lanjutan dari konsep panteon Dewa Hindu yang berjumlah 9 orang. Adapun 9 orang wali tersebut yakni Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, dan Sunan Gunung Jati. Adapun pada presentasi kali ini, saya akan membahas secara lebih mendalam 2 di antara 9 wali tersebut, yakni yang pertama Sunan Derajat dan yang kedua Sunan Kudus. Yang akan kita kaji lebih mendalam dari 2 wali ini, yakni Sunan Derajat dan Sunan Kudus, adalah yang pertama biografinya atau asal-usulnya, yang kedua belajar agama Islam atau dari mana kedua sunan ini memperoleh ilmu agama Islam, yang ketiga perjuangan mereka dalam mendakwahkan Islam, yang keempat prestasinya, yang kelima peninggalannya, dan yang keenam adalah ibroh atau pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah 2 wali tersebut. Yang pertama adalah Sunan Derajat. Nama kecil Sunan Derajat adalah Raden Syarifuddin alias Qasim, putra Sunan Ampel. Selain itu, Sunan Derajat juga memiliki banyak nama lain, seperti Mas Saimunah, Mahmud, Maulana Hashim, Pangeran Kadrajat, Sunan Muryapada, Syekh Masaid, Sunan Mayang Madu, dan yang paling dikenal adalah Sunan Derajat. Sunan Derajat diperkirakan lahir pada tahun 1470 Masehi dan wafat pada tahun 1586 Masehi. Sunan Derajat merupakan putra bungsu dari Sunan Ampel dengan Dewi Chandrawati atau Nyai Ageng Manila. Menurut berbagai sumber dan silsilah para wali, Sunan Derajat dan Sunan Bonang adalah putra kandung dari Sunan Ampel. Namun, para penulis sejarah Wali Songo berbeda pendapat tentang hal ini. Apakah keduanya saudara seibu atau tidak? Namun, menurut Wiji Saksono, Sunan Ampel menikah lagi dengan seorang wanita dan kemudian barulah melahirkan Mas Saimunah atau yang dikenal dengan Sunan Derajat. Jadi, antara Sunan Derajat dengan Sunan Bonang adalah sama-sama putra Sunan Ampel, hanya saja berbeda ibu. Raden Qasim atau Sunan Derajat dididik dalam lingkungan keluarga yang Jawa, sehingga pengetahuannya tentang ilmu, seni, budaya, sastra, dan agama cenderung bercorak Jawa. Sunan Derajat berguru kepada ayahnya sendiri, Sunan Ampel, hingga pada kemudian hari, Sunan Ampel mengirimnya untuk berguru kepada Sunan Gunung Jati di Cirebon.
Sunan Derajat dikenal sebagai wali songo yang mendakwahkan Islam melalui pendidikan akhlak bagi masyarakat. Sunan Derajat dikenal sebagai sosok yang berjiwa sosial, dermawan, sangat memperhatikan kaum lemah dan fakir miskin. Sunan Derajat juga mendidik masyarakat sekitarnya untuk senantiasa memperhatikan nasib kaum fakir miskin, mengutamakan kesejahteraan umat, bekerja keras, mencari harta dengan jalan yang halal, menciptakan kemakmuran, dan solidaritas sosial, serta gotong royong. Selain mengajarkan agama Islam kepada masyarakat, Sunan Derajat juga mengajarkan teknik-teknik untuk membuat rumah dan tandu yang dapat digunakan masyarakat untuk mengangkut barang-barang. Ajaran Sunan Derajat yang paling dikenal adalah ajarannya yang dikenal sebagai Pepali Pitu atau 7 dasar ajaran, yang mencakup falsafah yang kemudian dijadikan pijakan oleh masyarakat untuk menjalani kehidupannya sehari-hari. 7 dasar ajaran itu, yang pertama, membangun resep Tiasing Sasomo, yang artinya selalu membuat senang hati orang lain. Yang kedua, jroning suka kudu eling lan waspada, yang artinya dalam suasana gembira hendaknya tetap mengingat Tuhan dan selalu waspada. Yang ketiga, laksitaning subroto tan nyipto marang pringgo bayaning lampah. Dalam upaya mencapai cita-cita luhur, jangan menghiraukan halangan dan rintangan. Yang keempat, meper hardening pancodriyo, yang artinya senantiasa berusaha menekan gejolak hawa nafsu. Yang kelima, hening, henung, yang maksudnya dalam diam akan dicapai keheningan, dan di dalam hening akan mencapai jalan kebebasan mulia. Yang keenam, mulya guna panca waktu, yang maksudnya pencapaian kemuliaan lahir batin dicapai dengan menjalankan sholat 5 waktu. Dan yang ketujuh adalah menehono teken marang wong kang wuta, menehono mangan marang wong kang luwe, menehono busana marang wong kang wuda, lan menehono pangiyup marang wong kang kudanan. Yang maksudnya adalah berikanlah petunjuk kepada orang yang bodoh atau buta, sejahterakanlah kehidupan rakyat miskin atau yang kekurangan makanan, ajarkanlah budi pekerti kepada orang yang tidak tahu malu atau belum punya peradaban tinggi, dan berikanlah perlindungan kepada orang-orang yang menderita atau sedang ditimpa bencana. Sunan Derajat juga menciptakan tembang pangkur yang digunakan untuk mencapai ajaran falsafah kehidupan kepada masyarakat. Selain dikenal sebagai wali yang berjiwa sosial dan dermawan, Sunan Derajat juga merupakan anggota Wali Songo yang turut mendukung Kerajaan Demak dan ikut serta mendirikan Masjid Demak, simbol kebesaran umat Islam pada waktu itu. Peninggalan Sunan Derajat yang masih ada hingga saat ini, yakni yang pertama gamelan Singomengko, batik derajat, dan daun lontar yang bertuliskan surat Yusuf. Semua peninggalan ini disimpan di sebuah museum yang didirikan di tempat bernama Dalam Duur, yang dulu menjadi tempat tinggal Sunan Derajat. Museum ini terletak di Jalan Sumberwudi, Paciran, dan didirikan pada tahun 1991. Koleksi-koleksi yang lainnya yakni seperti barang-barang perunggu, keramik, kayu jati, batu besi, kuningan, bambu, logam, buku, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu Sunan Kudus. Nama asli Sunan Kudus adalah Ja'far Shodiq, putra dari Sunan Ngudung dengan Syarifah, cucu Sunan Ampel. Menurut sebagian sumber, Sunan Kudus bukanlah asli Kudus, melainkan berasal dari Demak. Berdasarkan catatan naskah sejarah,
Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus adalah cucu Syekh Samarkandi, masih keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur Ali bin Abi Thalib. Sunan Kudus diperkirakan lahir pada tahun 1450-an dan wafat pada tahun sekitar 1550. Bahkan ada riwayat lain yang mengatakan bahwa Sunan Kudus wafat pada tahun 1628 Masehi. Dibanding para wali yang lain, kisah Sunan Kudus dalam menuntut ilmu tidak cukup banyak ditulis oleh sumber historiografi lokal. Raden Ja'far Shadiq belajar agama kepada ayahnya sendiri, yakni Utsman Haji atau Sunan Gudung. Selain belajar kepada ayahnya sendiri, Sunan Kudus juga belajar kepada beberapa ulama terkenal, seperti Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Kiai Telingsing, dan Kiai Ngarang. Adapun yang menjadi guru utamanya adalah Kiai Telingsing, yang nama aslinya adalah Delingsing. Beliau adalah seorang ulama dari negeri Cina yang datang ke Pulau Jawa bersama dengan Laksamana Cheng-ho yang datang ke Pulau Jawa untuk mengadakan tali persahabatan sekaligus menyebarkan agama Islam melalui jalur perdagangan. Dalam mendakwahkan agama Islam kepada masyarakat, Sunan Kudus menggunakan pendekatan dan cara yang baik, yaitu dengan mencari tahu apa yang diharapkan dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sunan Kudus berdakwah dengan media seni dan teknologi yang berguna untuk masyarakat. Ketika itu, Sunan Kudus berdakwah di tengah-tengah umat yang beragama Hindu dan Buddha. Untuk berdakwah kepada mereka, Sunan Kudus mengakulturasi budaya Hindu dan Buddha untuk disisipkan nilai-nilai ajaran Islam. Sebagai contoh, ketika Sunan Kudus berdakwah kepada umat Hindu, Sunan Kudus menggunakan media sapi sebagai media dakwahnya. Singkat cerita, Sunan Kudus membeli seekor sapi dan kemudian ditambatkan di rumahnya. Akhirnya, banyak orang-orang Hindu yang penasaran dengan apa yang akan dilakukan oleh Sunan Kudus terhadap sapi itu. Ketika orang-orang berkumpul, kemudian Sunan Kudus mengatakan bahwa beliau melarang seseorang menyakiti atau menyembelih sapi itu. Sunan Kudus juga mengatakan bahwa di Al-Quran ada surat yang namanya surat sapi, atau bahasa Arabnya adalah Al-Baqarah. Akhirnya, orang-orang Hindu tersebut semakin tertarik untuk mendengarkan ceramah yang disampaikan oleh Sunan Kudus. Begitu juga dengan agama Buddha. Untuk menarik umat beragama Buddha agar mau mendengarkan ceramah Sunan Kudus, di masjid yang Sunan Kudus buat, Sunan Kudus menambahkan padasan atau tempat berwudu yang di atasnya terdapat arca yang sesuai dengan ajaran Buddha. Arta Asta Sanghika Marga. Usaha ini membuahkan hasil karena banyak umat Buddha yang ingin tahu untuk apa Sunan Kudus memasang lambang wasiat Buddha itu di tempat untuk mengambil wudhu. Selanjutnya adalah prestasi Sunan Kudus. Yang pertama adalah menjadi panglima perang. Ketika Perang Paragrag, saat Demak Bintaro mengadakan lawatan perang menyerang Majapahit untuk membalas serangan Prabu Brawijaya, Sunan Ngudung ditunjuk sebagai panglima perang. Akan tetapi Sunan Ngudung gugur di tangan Adipati Pacan Tondo yang dijabat oleh Raden Husain. Akhirnya, jabatan panglima perang itu diberikan kepada Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus. Tugas ini dilaksanakan dengan baik oleh Sunan Kudus, dan akhirnya Demak Bintaro mendapatkan kemenangan yang gemilang mengalahkan Majapahit.
Prestasi yang kedua adalah menumpas pemberontak. Setelah berhasil mengalahkan Majapahit, kedudukan Sunan Kudus dalam politik kekuasaan Demak semakin kokoh. Kemudian dia ditugaskan untuk mengalahkan Adipati Pengging yang membuat makar terhadap kerajaan Demak. Adipati Pengging atau nama lainnya adalah Kebo Kenongo merupakan penguasa di daerah Pengging. Dia berniat untuk mendirikan kerajaan sendiri. Akan tetapi, Raden Patah kemudian mengutus Sunan Kudus untuk menghentikan pembangkangan yang dilakukan oleh Kebo Kenongo. Ada beberapa peninggalan Sunan Kudus. Yang pertama yaitu Masjid Kudus. Masjid ini dibangun sekitar tahun 1549 oleh Sunan Kudus. Yang kedua adalah batu dari Baitul Maqdis. Batu ini adalah sebagai hadiah untuk Sunan Kudus dari masyarakat Baitul Maqdis ketika itu karena Sunan Kudus berhasil membantu masyarakat itu untuk menyembuhkan penyakit berbahaya. Yang berikutnya adalah budaya Idul Adha non-sapi. Ketika dulu Sunan Kudus melarang untuk menyembelih sapi kepada masyarakat sekitar, budaya ini masih lestari sampai sekarang. Sehingga ketika Idul Adha, masyarakat sekitar Kudus menggunakan kerbau sebagai pengganti sapi. Peninggalan berikutnya adalah budaya mitoni. Pada masa dakwahnya dulu, Sunan Kudus mengganti adat istiadat atau ritual seperti mitoni ini untuk dimasuki nilai-nilai ajaran Islam, dan budaya itu masih ada hingga sekarang. Berikutnya adalah kolam, yang letaknya di depan Masjid Kudus. Ini dibuat oleh Sunan Kudus sebagai tempat untuk berwudu. Selanjutnya adalah padasan, salah satu peninggalan Sunan Kudus yang dengan corak ajaran Buddha, di mana padasan ini dulunya dibuat untuk menarik mereka agar tertarik dengan Islam. Berikutnya adalah keris Cintoko. Ini adalah sebuah keris peninggalan Sunan Kudus yang disakralkan. Keris ini hanya dipakai satu kali dalam setahun oleh rakyat Kudus, yaitu untuk menyembelih hewan kurban pada saat hari raya Idul Adha. Berikutnya peninggalan Sunan Kudus adalah tombak. Ada dua tombak peninggalan Sunan Kudus yang setiap tombaknya memiliki makna masing-masing. Yang satu bermakna kekuasaan dan yang satu lagi bermakna kebijaksanaan. Baik keris maupun tombak ini selalu dimandikan atau dibersihkan setiap malam satu Syuro atau tahun baru Muharram. Peninggalannya yang terakhir adalah tembang Macepat. Tembang Macepat ini dulunya digunakan Sunan Kudus untuk menyisipkan nilai-nilai ajaran agama Islam di dalamnya. Ibroh atau pelajaran yang dapat kita ambil dari dua kisah Wali Songo tersebut. Yang pertama adalah dalam mendakwahkan Islam haruslah dengan hikmah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 125 yang artinya hendaknya engkau mengajak orang ke jalan Allah dengan hikmah, dengan peringatan yang ramah tamah, serta bertukar pikiran dengan mereka melalui cara yang baik. Hikmah kedua adalah toleransi beragama. Hendaknya kita tidak menyinggung perasaan umat beragama lain, sebagaimana yang dilakukan Sunan Kudus ketika berdakwah, yaitu tidak dengan menyinggung perasaan umat Hindu dan Buddha, akan tetapi justru menggunakan cara-cara yang membuat mereka tertarik dengan agama Islam. Yang berikutnya adalah semangat meraih cita-cita. Belajar dari kegigihan kedua wali tersebut dalam mendakwakan agama Islam hingga berhasil, kita juga harus bekerja keras untuk meraih cita-cita kita sampai berhasil.
Dari kisah Sunan Derajat dan Sunan Kudus yang telah saya sampaikan, dapat kita ambil kesimpulan bahwa keduanya, baik Sunan Derajat maupun Sunan Kudus, adalah seorang wali Allah yang memiliki jasa besar bagi tersebarnya agama Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, di mana atas perjuangan dan pengorbanan mereka lah agama Islam dapat diterima oleh masyarakat yang dahulunya beragama Hindu atau Buddha, bahkan kepercayaan lama. Dari pemaparan di atas juga dapat kita ketahui bahwa kedua wali tersebut sangat luar biasa dalam mendakwahkan Islam, di mana kedua wali tersebut mendakwahkan Islam kepada orang yang sama sekali belum mengenal Islam. Tentu keberhasilan dakwah Islam kedua wali tersebut adalah karena tingginya keilmuan dan kesolehan mereka sehingga dapat menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang ada serta memiliki strategi dan kesabaran yang luar biasa dalam mendakwahkan Islam kepada masyarakat yang belum mengenal Islam. Berikut ini adalah sumber yang saya gunakan. Yang pertama adalah buku Fakta Baru Wali Songo karya Zainal Abidin. Yang kedua adalah buku Menyingkap Kisah Keteladanan Perjuangan Wali Songo karya Kafanjani. Berikutnya, biografi Sunan Kudus diakses dari tedilbrooklyn.com. Kemudian, Museum Khusus Sunan Derajat diakses dari situs Budaya ID. Kemudian, buku Atlas Wali Songo karya Sunyoto. Demikianlah presentasi tentang Sunan Derajat dan Sunan Kudus yang dapat saya sampaikan. Apabila nanti ada pertanyaan atau tanggapan, saya persilahkan. Cukup sekian, banyak kurang dan salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.